Jumpa lagi di channel Cuancuk, pokoknya cuan terus yuk. Sekarang siang hari jam 2 tanggal 1 September di bulan yang baru. Mudah-mudahan Bitcoinnya ini ada pembalikan arah, nggak sideways terus dan nggak turun, naik aja sekalian. Terus tapi memang sementara masih sideways, cuman sudah ada sinyal mau balik arah ke atas. Ya mudah-mudahan yang benar balik ke atas ya, jangan turun. Yang diharapkan cuan banyak. Nah, oke, kembali ke sedi sebelumnya, sudah ada pembahasan videonya di atas, bisa diklik. Jadi sementara market saya sideways, biasanya saya pakai garis trendline, Fibonacci sama RSI, dah itu tok. Juru saya cuma itu, simple tapi cukup manjur. Tapi sementara market sideways, RSI-nya itu bikin galau, nggak jelas karena arahnya. Nah, di sini baru saya pakai CCI. CCI itu dimodif sedikit, nggak pakai periode 20 tapi dengan periode 50. Kenapa periode 50? Ya itu jurus masing-masing ya, orang punya caranya masing-masing. Saya kebetulan cocok dengan modifikasi seperti ini. Nah, kebalikan arah itu terlihat di time frame 4 jam. Nah, ini bisa dilihat nanti. Sementara downtrend, dilihat dari trendline ini udah kelihatan nih ke bawah gini. Terus di yang time frame 1 jam saya gambarkan dulu Fibonacci-nya. Fibonacci-nya sama juga, masih bertahan di titik setengah. Ya, di sini masih bertahan, struggle di sini. Kita kembali lagi ke titik 4 jam. Di videonya juga sudah jelas ya sebelumnya, bisa dicek di video sebelumnya. Ini kenapa kok time frame 4 jam? Di sini kelihatan tiap kali ada pantulan. Tiap kali ada pantulan itu di garis CCI-nya itu berada di bawah minus 100 nih ya. 1 2 3. Nah, ini kemarin di video sebelumnya udah dijelaskan, nunggu turun sampai minus 100 baru mungkin kalau sejarah itu berulang mungkin ada sinyal rebound. Dan sementara ini kan juga tertahan di titik Fibonacci 0,5. Jadi peluang rebound ini cukup besar, meskipun belum tentu juga bisa wave turun. Jadi istilahnya, tapi ini lebih baik dibanding kemarin, masih kurang jelas ya. Sekarang dipertajam dengan CCI ini. Apakah kalau misalnya turun CCI-nya jadi nggak valid? Ya masih valid, karena minus 100 ini kan pernah kejadian di sini, turunnya sampai minus 200 di sini. Nah, di sini poinnya masih minus 130 sekian. Tapi sekali lagi ada satu kunci lagi di sini. Ini bisa kelihatan di sini ya. Tapi poin di sini saya hilangkan dulu. Di sini ada divergence. Jadi ketika titik ini ada penurunan, kita lihat di sini, ini ada titik yang ini, turun yang ini. Ini poinnya di 128, minus 128. Tapi ketika titik di sini, waktu mentul di poin garis yang sama 0,5, di sini cuma minus 116. Artinya apa? Secara CCI 50 ini berarti kan antara poin 128 di minus 128 di sini sama minus 116 di sini ada kenaikan. Kalau dari sisi CCI ini naik CCI-nya. Nah, tapi harga ini cenderung flat. Cenderung flat di sini. Nah, kalau CCI-nya naik, harga cenderung flat, artinya mantul juga di poin 0,5 Fibonacci ini. Ada namanya divergence positif. Artinya apa? Ada peluang naik dalam beberapa jam ke depan. Teorinya seperti itu. Apakah akan terjadi naik? Ya diharapkan naik beneran dan break pattern downtrendnya ini yang pakai garis ini, pakai garis merah. Downtrend minor ya. Harapannya tembus dan terjadi kenaikan ke wilayah yang baru seperti yang disebutkan di video sebelumnya.
51.000 dan kemudian di 57.000. Harapannya seperti itu kalau berkaca sama CCI 50, divergence CCI 50 ada divergence positif. Nah, kalau misalnya BTC-nya naik, otomatis kan juga alternatif koin yang lain ada rally ya. Kita bisa pilih-pilih yang istilahnya yang belum naik. Per siang ini kan sudah ada beberapa yang naik, ada DOT, ada AV, ada Sushi udah legit belasan persen ya. Terus ada ETH itu juga udah naik. Kita bisa mungkin pilih yang belum naik kayak seperti ada. Terus kemarin saya mulas Doge, si Doge, ada Shiba. Nah, tapi kita sekali lagi tunggu di kenaikan BTC-nya ini. Naiknya seberapa? Kembali lagi titik ke 5 kalau breakdown trend ini menuju ke 51.000 terus lanjut ke 57.000. Harapannya seperti itu ya, mudah-mudahan terjadi biar kita semua cuan. Oke, singkat aja video kali ini, pokoknya cuan terus.